Saat para penonton berspekulasi tentang apa yang terjadi, Song Ke dan Master God Diviner tampak terkejut, benar-benar tidak dapat menemukan ide apapun yang mungkin ditanyakan oleh Zhao Tianjiao dan Bai Xiaochun. Bahkan Chen Manyao tampak sangat penasaran. Gong Sun Wan Er adalah satu-satunya dengan sedikit senyum di wajahnya. Sementara itu, di bagian depan kapal, Bai Xiaochun baru saja pulih dari keterkejutannya. Dengan ekspresi yang sangat aneh dia memandang Zhao Tianjiao, berpikir bagaimana ini adalah kakak sulung satu dari Starry Sky Dao Polarity Superstars, seseorang dengan basis kultivasi yang mendalam, yang bisa menebas para ahli jiwa Naschen. Ini tipe cowok yang mungkin harus kawan-kawan, pikirnya. Dengan gitu, jika seseorang bertemuku di Wildlands, aku akan punya seseorang untuk membantuku. Hal-hal mungkin akan berjalan lebih lancar dengan teman seperti dia. Dengan pemikiran ini di benaknya, Bai Xiaochun tersenyum dan selap bahu Zhao Tianjiao seperti dia akan menjadi teman dekat. Dengan suara serendah angin musim semi, dia berkata, kakak sulung. Zhao Tianjiao tidak terbiasa dengan orang yang menyentuhnya, dan akan mundur, ketika dia mendengar nada suara Bai Xiaochun, dan bisa mengatakan bahwa dia berbicara dengan hati yang tulus. Oleh karena itu, ia membiarkan Bai Xiaochun untuk terus menggenggam bahunya. Kamu harus mempercayai tentang hal ini, kakak sulung. Dua gadis yang kamu lihat bersamaku, hanya ada dua, kan? Nah, kembali ke Sekte Penangkal Sungai, aku mendapat surat cinta dari puluhan ribu gadis. Bai Xiaochun menghela nafas dan berusaha untuk tidak terlihat bangga pada dirinya sendiri. Dengan anggapan bahwa Bai Xiaochun pasti melebih-lebihkan, Zhao Tianjiao mengerutkan kening. Tentu saja, ekspresi bermain di wajah mereka memicu lebih banyak diskusi di antara para penonton. Itu benar-benar ketika Bai Xiaochun menggenggam bahu Zhao Tianjiao, dan Zhao Tianjiao tidak mundur. Ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang yang hadir. Bagi orang-orang ini, Zhao Tianjiao menduduki posisi tertinggi-tertinggi, dan merupakan sosok yang benar-benar bangga dan menyendiri. Dia adalah tipe orang yang dingin yang tidak ada yang bisa mendekati. Karena itu, melihat perubahan perilaku yang tiba-tiba ini cukup mengejutkan. Kembali di haluan kapal, Zhao Tianjiao mengerutkan kening kecewa di Bai Xiaochun. Bahkan, dia berencana untuk hanya membalik dan pergi. Hei, kamu masih tidak percaya? Baiklah, lihat ini. Bai Xiaochun benci orang-orang tidak mempercayai apa yang dia katakan, jadi dia dengan cepat menjelaskan tasnya, menyebabkan suara gemerisik mengatasi udara ketika jumlah besar surat cinta mulai tumpah seperti hujan. Ada gitu banyak dari mereka sehingga mereka dengan cepat membentuk gunung kecil tepat di dek. Zhao Tianjiao tersentak, matanya membelalak karena kaget dan tak percaya. Dia bahkan mengambil beberapa surat dan kejadian, lalu muncul ekspresi keheranan yang lebih besar. Dengan cepat menjadi jelas bahwa semua surat cinta yang ditulis oleh orang yang berbeda, dan tidak palsu. Bahkan ada beberapa batu giok yang terlihat ditumpukan, di dalamnya dapat terlihat wajah-wajah cantik dari gadis-gadis yang telah melihat mereka. Ini. Zhao Tianjiao mulai terengah-engah, dan jantungnya bergetar hebat saat dipukul oleh gelombang kejut. Dia membuka perlahan ke arah Bai Xiaochun, ekspresi yang sama di matanya yang akan dia miliki jika dia menghadapi dewa. Sambil mengibaskan lengan bajunya dengan bangga, Bai Xiaochun mengangkat dagunya dan berkata, lihat. Sekarang apakah kamu percaya padaku? Dan ini hanya sebagian dari koleksi aku. Aku memiliki lebih banyak di tas yang aku pegang. Dengan menjentikkan jari, aku, Bai Xiaochun, memenangkan hati para pembudidaya perempuan yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Penentang Sungai. Adegan aneh yang sekarang dimainkan menyebabkan hati dan pikiran para penonton dipenuhi dengan kejutan dan spekulasi. Tidak ada yang bisa mendengar kata-kata yang diucapkan, dan akal ilahi tidak ada gunanya, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton apa yang terjadi. Ketika orang-orang melihat tumpukan surat keluar dari tas memegang Bai Xiaochun, mereka ternganga kaget. Pada awalnya, banyak orang tidak menganggap surat-surat itu sebagai sesuatu yang istimewa, tapi tidak lama kemudian orang-orang menyadari bahwa banyak dari mereka terlipat ke dalam bentuk hati. Apa itu? Surga. Kakak sulung sebenarnya sedang membaca dan membaca beberapa di antaranya. Mengapa aku merasa itu adalah surat cinta? Petik 2. Tidak mungkin. Menemukan kamu melihat seseorang dengan surat cinta sebanyak itu. Harus ada lebih dari 10.000 dari mereka. Mereka jelas bukan surat cinta. Selain itu, lihat ekspresi di wajah kakak sulung. Dia jelas mengetahui rahasia-rahasia, kan? Kenapa Bai Xiaochun ini hanya terbukti lebih dan lebih mencengangkan? Tentu saja,
Ketika Chen Manyao mengenali surat-surat cinta, dia membuat suara, saut tertawa, tidak yakin apakah akan atau menangis. Sebelum orang bisa pemandangan terlalu dekat untuk menganalisis apa yang terjadi, Zhao Tianjiao menarik napas dalam-dalam dan melihat pemandangan itu, menyebabkan penghalang suara tiba-tiba kabur, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat mereka berdua. Ekspresi yang sangat suram dan sangat tulus, Zhao Tianjiao menggenggam tangan dan dalam-dalam pada Bai Xiaochun. Junior bro terbaik, aku hampir tidak bisa percaya bahwa seseorang semuda kamu memiliki keterampilan luar biasa. Saya ingin tahu apakah Anda berkenan menyambut saya satu atau dua hal. Petik 2. Bai Xiaochun sekali lagi terkejut dengan pemandangan aneh Zhao Tianjiao tampak gitu serius dan belum mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu ingin belajar hal-hal semacam itu? Bai Xiaochun bertanya dengan heran. Mata bersinar dengan hikmat, Zhao Tianjiao menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi kejutan dalam-dalam. Saudara muda baik, tolong ajari aku. Aku ingin bahagia dalam hidup, dan jika kamu dapat menikmati aku dengan senang seperti itu, aku tidak akan pernah melupakannya selama aku hidup. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali saat akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Zhao Tianjiao jelas tipe orang yang tampak dingin dan jauh di luar, tapi diam-diam sangat bersemangat dan romantis. Setelah beberapa saat Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak. Hei, kita bersaudara, kan? Apa maksudmu mengajarimu satu atau dua hal? Mari kita jadwalkan waktu dan aku akan mengajari kamu semua yang aku tahu. Katakan saja padaku gadis mana yang kamu suka. Tidak ada tantangan yang tidak bisa ditangani Love Sein Bai Xiaochun. Dia bahkan percaya dengan penuh percaya diri untuk kata-katanya. Zhao Tianjiao menghela nafas panjang. Segera mengatur waktu untuk bertemu dan membahas masalah-masalah ini lebih lanjut. Setelah itu Zhao Tianjiao lebih lanjut mereka dalam-dalam, lalu menghindari penyegel dan berjalan pergi dengan sedih. Bai Xiaochun menyimpan semua surat cinta itu, dan kemudian melangkah dengan bangga kembali ke pelindung daunnya. Master God Diviner tampak sangat ingin tahu, dan meskipun Song Ke tidak tertarik, jelas bahwa dia memperhatikan Bai Xiaochun. Setelah beberapa saat, Master God Diviner tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Patriark Junior, apa yang kamu temukan di sana dengan Zhao Tianjiao? Aku tidak bisa mengatakannya, kata Bai Xiaochun, menganggapnya dengan gaya yang sangat mengagumkan. Itu adalah masalah yang menyentuh hal terpenting dalam kehidupan tetua Brother Zhao. Bagaimana mungkin aku bisa mengungkapkan informasi itu gitu saja? Mengambil genggaman kedua tangan di belakang, ia dengan sigap berjalan menuju kabinnya. Tentu saja, kerahasiaannya hanya menyebabkan Tuan Dewa Diviner dan yang lainnya menjadi lebih ingin tahu, dan sama dengan semua orang yang hadir untuk menyaksikan pemandangan itu. Bahkan, banyak orang mulai melakukan penyelidikan rahasia untuk mencoba menemukan informasi, meskipun tidak ada yang menghasilkan hasil. 3 hari berlalu, selama itu Bai Xiaochun tidak pernah meninggalkan gubuknya. Sebaliknya, ia menunggu dengan sabar Zhao Tianjiao datang dengan sabar. Melihat ini, Tuan Dewa Diviner tidak dapat membantu tapi bertanya tentang situasi beberapa kali lagi, tapi setiap kali, pertanyaannya ditolak. Akhirnya, Bai Xiaochun menghela nafas dan berkata, aku sedang menunggu seseorang. Zhao Tianjiao, jawab Tuan Dewa Diviner, terkejut. Bahkan telinga Song Ke ceria. Itu benar, Bai Xiaochun menjawab dengan tenang. Yang benar adalah bahwa satu-satunya orang di seluruh kapal perang ini yang dapat membantunya adalah aku, Bai Xiaochun. Dengan itu, dia membuka matanya dan terus bermeditasi, tampak lebih bangga pada dirinya sendiri daripada sebelumnya. Master God Diviner dan Song Ke bertukar pandangan bingung. Namun, tidak ada spekulasi di pihak mereka yang dapat memberikan wawasan apapun. Akhirnya, ketika malam tiba di hari ketiga, suara Zhao Tianjiao bisa terdengar di luar pintu kabin. Apakah Junior Bro terbaik ada di dalam? Master God Diviner dan Song Ke memandang Bai Xiaochun, yang perlahan membuka matanya. Lebih cepat, dan dapatkan pintu. Man Yao, tolong beri kami privasi. Petik 2. Chen Man Yao memberikan harum ringan. Dia punya spekulasi sendiri tentang apa yang sedang terjadi, tapi tidak punya pilihan selain meluncur ke kamarnya dan menutup pintu. Adapun Song Ke, matanya melebar ketertarik, tapi tahu bahwa dia tamu di bawah atap orang lain. Jadi karena itu dia hanya mengertakkan gigi dan pergi untuk membuka pintu. Gitu pintu terbuka, Zhao Tianjiao muncul, khidmat saat ia berjalan dengan 2 pengikut. Kedua pengikut itu menunjukkan ekspresi cemas di wajah mereka. Mereka kebetulan adalah 2 dari yang dipilih dari Hall of Devil Slayers yang dikunjungi Bai Xiaochun untuk meminta bantuan membeli bahan obat. Saat itu,
Keduanya sengaja membuat hal-hal sulit bagi Bai Xiaochun. Salah satu dari mereka telah mengutip astronomi, dan yang lainnya berasal pura bermeditasi terpencil. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Bai Xiaochun tiba-tiba akan naik ke puncak dengan cara yang spektakuler, mencapai bagian ungu pelangi dan mengejutkan seluruh sekte? Tentu saja, bahkan setelah semua itu, mereka masih merasa yakin bahwa Bai Xiaochun tidak akan membalas dendam, tidak mempertimbangkan bahwa mereka adalah pengikut Zhao Tianjiao. Tapi sekarang, mereka benar-benar tidak percaya bahwa mereka mengetahui bahwa Zhao Tianjiao dan Bai Xiaochun entah bagaimana sangat dekat. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Zhao Tianjiao memiliki wajah yang sangat serius, ekspresi wajah yang sangat sopan. Keduanya tidak bisa membantu tapi sangat terguncang. Setelah masuk, Zhao Tianjiao mengambil napas dalam-dalam dan benar-benar terkejut dengan fakta bahwa Tuan Dewa Diviner dan Songke masih ada, memegang tangan dan dalam-dalam. Junior Bruder Bai, aku harap kamu tidak akan menertawakan aku ketika aku memberitahu kamu bahwa aku selalu jatuh cinta dengan saudari Junior Yuesan. Aku hanya tidak tahu bagaimana memenangkannya. Dalam hal kompensasi, aku akan memberikan apapun yang kamu minta, asalkan itu dalam kekuasaan aku. Bahkan jiwa binatang buas. Bab 450, Menangkan Pesona. Master God Diviner menarik napas dalam-dalam, dan Songke berdiri di samping dengan ekspresi kaget kosong di wajahnya. Tidak peduli bagaimana mereka menganggap masalah itu, mereka tidak akan pernah bisa menebak bahwa Zhao Tianjiao yang sangat bangga akan mengatakan sesuatu seperti itu ketika memasuki kabin Bai Xiaochun. Mereka bukan satu-satunya yang benar-benar terkejut, dua pengikut Zhao Tianjiao juga terkejut. Itu benar-benar terutama mengingat bahwa kompensasi yang ditawarkan Zhao Tianjiao adalah jiwa binatang buas. Keempat pembudidaya lainnya yang hadir benar-benar terperangah oleh itu. Kembali di sekte, jiwa Deva Beas yang bisa ditukarkan dengan Pilnas Chansol, yang menunjukkan sangat berharganya mereka. Sementara itu, Bai Xiaochun duduk di sana bersila, bahkan tidak mau bangkit berdiri. Sebenarnya, dia benar-benar cemberut karena ketidaksenangan. Kemudian dinginkan lengan bajunya dan dengan marah berkata, Tetua Brother Zhao, kamu dan aku satu sama lain pada pandangan pertama, dan ketertarikan dari permintaan kamu yang kamu inginkan aku untuk membantu kamu. Namun di sini kamu pergi dan menawarkan kompensasi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Bai Xiaochun, adalah tipe orang yang peduli dengan kompensasi dari kamu? Wajah berubah suram ia melanjutkan, Deva Beas Sol. Jika saya menginginkannya, saya akan mendapatkannya sendiri. Kamu bisa pergi sekarang, kakak Zhao. Lihat dirimu. Petik 2. Master God Diviner dan Songke tiba-tiba merasa sulit bernapas, dan dua pengikut Zhao Tianjiao terjatuh. Adapun yang terakhir, mereka tidak pernah mendengar siapapun di generasi murid saat ini berbicara kepada Zhao Tianjiao sedemikian rupa. Saat mereka akan melangkah maju dan memaki Bai Xiaochun, Zhao Tianjiao mengangkat tangannya untuk meraih mereka. Memberi Bai Xiaochun pandangan yang dalam, dia tiba-tiba tersenyum, sesuatu yang sangat jarang dia lakukan. Betapa bodohnya aku, saudaraku. Tolong jangan marah. Petik 2. Ketulusan senyumnya dan kata-katanya menyebabkan hati kedua pengikutnya mulai berdegup kencang. Mereka sudah lama menjadi pengikut Zhao Tianjiao, dan tidak pernah sekalipun melihatnya tersenyum. Bukan hanya itu mengejutkan dalam dan dari dirinya sendiri, tapi juga membuat mereka lebih takut pada Bai Xiaochun. Tertawa sepenuh hati, Bai Xiaochun bangkit. Kakak sulung, kebenarannya adalah aku hanya berusaha untuk mendapatkan yang terbaik yang kamu tawarkan. Kamu tahu, alasan aku ingin membantu kamu bukan karena aku ingin mendapat untung dengan cepat, tapi karena aku mencari kompensasi jangka panjang. Dan kompensasi itu tidak lain adalah persahabatan kamu. Bai Xiaochun berpendapat bahwa kata-kata yang diucapkannya sangat mengesankan, dan merasa cukup bangga dengan dirinya sendiri karena datang bersama mereka. Master God Diviner dan Songke bertukar pandang, dan bahkan Zhao Tianjiao tampak terkejut. Tapi kemudian, senyum Zhao Tianjiao tumbuh lebih tulus dari sebelumnya. Sambil duduk kepalanya, dia duduk di depan Bai Xiaochun. Aku cinta dengan Chen Yuesan, Xiaochun. Apa yang harus saya lakukan? Bai Xiaochun duduk, menempatkan gelas alkohol roh di antara mereka seperti yang dia lakukan. Master God Diviner, yang sama cerdiknya dengan dirinya, dengan cepat mengambilnya untuk melayani mereka. Bai Xiaochun mengangkat cangkirnya dan menyeruput, matanya samar berkilauan. Zhao Tianjiao tidak mendesaknya. Menghirup alkoholnya sendiri, dia duduk di sana menunggu Bai Xiaochun berbicara.
Bai Xiaochun butuh beberapa saat untuk mengatur pikirannya. Setelah itu, dia mulai berbicara, ekspresinya tenang, tapi membangunkan mendalam, seperti yang telah lama mencapai Dao. Cinta adalah hal yang kompleks dan selalu berubah, seperti seluruh dunia yang saling terkait pikiran dan emosi. Tidak umum bagi orang untuk dapat melihat sesuatu dengan jelas ketika datang untuk mencintai, terutama mengingat banyak hal yang mempengaruhinya. Perform, seseorang, tindakan seseorang, status seseorang, dan hubungan seseorang yang lain semuanya berperan, serta berbagai faktor lainnya. Menempatkan vessel minumnya, dia melanjutkan, mencintai seseorang adalah hal yang sederhana. Namun, membuat orang itu kembali adalah keahlian tersendiri. Ketika pertama kali memasuki dunia kultivasi, aku tidak mundur dari yang disebut cinta, dan pada kenyataannya, mendominasi selama beberapa dekade. Aku menerima 37.931 surat cinta, dan memenangkan hati puluhan ribu wanita muda. Aku telah melihat banyak contoh cinta, dan melihat banyak wanita cantik menua dan jatuh di pinggir jalan. Meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa aku memahami segala sesuatu tentang topik tersebut, berdasarkan apa yang aku alami, aku dapat mengklaim telah belajar sedikit. Melambaikan lengan bajunya, mengangkat dagunya, dan dari sorot matanya, dia memiliki banyak pikiran yang mendalam mengalir di kepalanya. Mata guru Dewa Diviner bahkan lebih lebar dari sebelumnya, dan untuk Songke, melengkung dengan sedikit cibiran. Mereka saling bertukar pandang, dan keduanya bisa melihat banyak hal lain di tampilan mencolok Bai Xiaochun. Zhao Tianjiao terbatuk datar, dan hendak mengatakan sesuatu ketika Bai Xiaochun tiba-tiba memiliki tajam. Apa yang akan aku jelaskan sekarang adalah rahasia yang membuat aku setengah seumur hidup untuk sempurna. Siapapun yang menguasai rahasia ini akan memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi, dan bahkan menyebabkan tanda-tanda muncul di langit. Seandainya jatuh ke tangan yang salah, tangan yang jahat itu akan menyebabkan banyak wanita muda yang dipukul tanpa daya dengan teror, dan kemungkinan besar, jatuh ke jurang kesengsaraan. Karena itu, kalian semua harus ingat bahwa ini adalah rahasia yang tidak dapat disebarkan di luar ruangan ini. Bidang cinta itu seperti medan pertempuran. Dalam pertempuran, kamu menemukan kemenangan, dan dalam cinta, kamu berusaha untuk memenangkan hati orang yang kamu cintai. Karena itu, aku, Bai Xiaochun, telah mengambil semua yang aku pelajari dalam hidup, dan menggabungkan semuanya menjadi satu karakter. Menangkan. Ketika dia berbicara, suaranya semakin keras, dan sepertinya melonjak dengan intensitas. Ketika kamu memecah karakter, menang menjadi semua elemen yang lebih kecil, kamu mendapatkan kematian, mulut, bulan, uang kerang, dan manusia. 1. Karakter kematian mewakili kesadaran akan krisis mematikan. Karakter mulut mewakili kekuatan untuk berkomunikasi dengan benar. Karakter yang menggambarkan ukuran waktu dan lingkungan. Karakter uang cangkang menggambarkan pentingnya batu roh. Karakter fana mewakili bagaimana kamu harus selalu menjaga hati fana kamu tetap tenang dan damai, terutama di saat kritis. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhao Tianjiao berkedip. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Master God Diviner tidak bisa menjaga ekspresinya tetap tenang, dan pikiran Songke mulai berputar dengan banyak pikiran. Bahkan dua pengikut Zhao Tianjiao tersentak, seolah-olah mereka baru saja menerima pencerahan penting. Belum pernah hidup sebelumnya dalam mereka mendengar kata-kata yang diucapkan seperti ini, dan meningkatkan ide mereka semakin masuk akal. Ini adalah ringkasan dari semua wawasan cinta Sein Bai Xiaochun rahasiaku, mantra menang. Untuk mengatakannya, Bai Xiaochun mengambil alih ke tanah, suara yang mengingatkan semua orang yang hadir, meninggalkan mereka benar-benar terguncang. Ini. Tuan Dewa Diviner membocorkan kaget pada Bai Xiaochun, pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang mantra menang. Songke menganga tak percaya, mencari tahu bagaimana Bai Xiaochun bisa muncul dengan sesuatu seperti ini. Zhao Tianjiao kehilangan kendali napasnya sebelum menonton diri. Pada saat ini, dia sepenuhnya yakin bahwa Bai Xiaochun tahu apa yang dia awali. Dia benar-benar seperti dewa, dan mantra menangnya membuat Zhao Tianjiao merasa seolah-olah dia tersambar petir. Tiba-tiba, seluruh dunia baru yang memungkinkan terbuka. Orang ini mengambil medan perang yang adalah cinta, pikirnya, dan semua teknik dan keterampilan yang terlibat dengannya, dan mengikat mereka menjadi satu karakter. Betapa terampilnya dia. Zhao Tianjiao tidak bisa berhenti, menggenggam tangan, dan bangkit dalam-dalam pada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tampak benar-benar tenang. Lebih jauh lagi, pada titik yang tidak diketahui,
dia telah menghasilkan kipas, yang perlahan-lahan dia berayun di udara saat dia memandang berkeliling dengan senyum misterius di wajah. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun tidak datang dengan wincam itu sendiri. Dia telah menerima sedikit bantuan dari Nitcrypt palsu. Setelah semuanya kembali ke Bloodstream Sect, Nitcrypt penipu telah mendapatkan banyak pengalaman di Departemen Cinta. Meskipun semua pengalamannya telah berhasil membuat air mata pepatah, kalau bukan karena teknik istimewanya, baik dia maupun orang lain di posisi manapun tidak akan pernah bisa mencapai apa yang dia. Pandangan yang muncul di mata Bai Xiaochun saat dia perlahan berkata, pesona kemenangan hanyalah gambaran umum, yang telah aku jelaskan kepada kamu hari ini sehingga kamu dapat memahami bagaimana bidang cinta sama seperti medan pertempuran. Dan sekarang, aku akan memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang esensi dari mantra menang. Kematian, mulut bulan, uang shell, fana. Aspek pertama adalah karakter kematian, yang mewakili kesadaran akan krisis mematikan. Kamu harus siap menghadapi ancaman berbahaya kapan saja, dan harus selalu mengingatkan diri sendiri bahwa krisis mungkin ada di tikungan berikutnya. Bagaimanapun, tetua Sister Chen adalah kecantikan alami yang lahir dengan bakat laten yang spektakuler. Kamu tidak bisa hanya menganggapnya sebagai wanita muda tanpa pasangan Daois. Jelas ada banyak murid di Starry Sky Dao Polarity Sect yang diam-diam naksir Anda, gitu banyak sehingga kamu tidak memiliki cara untuk mengetahui berapa banyak ada. Faktanya, mengagumi ini secara keseluruhan. Bahkan di kapal ini, pasti ada banyak murid yang sudah jatuh cinta. Jadi jika kamu mengalami krisis saat ini, maka kamu sudah menemui kekalahan. Bagi Zhao Tianjiao, kata-kata Bai Xiaochun terasa seperti kepalan tangan yang meninjunya. Di muka, beberapa saat yang lalu, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba mengerti lebih banyak hal, tapi sekarang dia gemetar ketakutan. Yang benar-benar peduli pada Chen Yuesan, tapi karena kepribadiannya, tidak mungkin mengungkapkan dirinya secara langsung. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mencoba merayu wanita itu. Karena itu, ketika melihat betapa mudahnya Bai Xiaochun menangani wanita, dia datang kepadanya untuk meminta nasihat. Pertama, dia diguncang oleh surat cinta Bai Xiaochun, dan kemudian datanglah wincam yang mengejutkan. Pada saat ini, dia memiliki keyakinan penuh, dan tidak sabar untuk mendengar apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Dia bertanya dengan cemas. Tenang, Bai Xiaochun berkata dengan tulus, aku belum selesai. Meskipun kamu harus selalu memupuk perasaan krisis itu, kamu tidak harus membiarkannya muncul di wajah kamu. Tetap hidup dalam mungkin saja. Dengan gitu kamu akan selalu mengerti bahwa waktu terbatas. Zhao Tianjiao menarik napas dalam-dalam untuk mengeluarkan dirinya. Melihat itu, mata Bai Xiaochun berbinar dengan persetujuan. Mengangguk-angguk, dia melanjutkan, bagus sekali. Sekarang, mari kita beralih ke karakter mulut, yang mewakili komunikasi dan interaksi. Kamu berkata kamu mencintai tetua Chen, karena itu, aku bahkan tidak akan menunggu jawaban kamu untuk masalah berikutnya. Menampilkan kamu memberitahu dia tentang perasaan kamu, atau melakukan sesuatu untuk menilainya. Jelas tidak dan itu baik-baik saja. Kamu tidak ingin terlalu tergesa-gesa tentang hal-hal seperti itu. Namun, kamu perlu menemukan lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengannya, dan ketika kamu melakukannya, kamu harus menarik dan jenaka. Itu sangat penting. Dan jangan khawatir tentang apa yang harus dikatakan. Aku akan mengajarkan kamu segalanya. Babat 451, Cinta Santo Bai Xiaochun. Aku, Zhao Tianjiao mulai dengan berpikir, bahkan tidak tahu apa yang dikatakan setelah itu. Setelah mendengar semua yang dikatakan Bai Xiaochun sejauh ini, hatinya sudah dipenuhi dengan rasa terima kasih yang mendalam. Selanjutnya, Bai Xiaochun melanjutkan, adalah karakter bulan, yang mewakili waktu dan lingkungan. Kita semua berada di kapal sekarang, dan kalian berdua tinggal di day yang sama. Itu berarti kamu memiliki keunggulan dalam hal lokasi. Dengan aku di sisi kamu, kamu pasti akan berhasil. Selanjutnya dengan bertepuk tangan dengan keras, lalu mengangkat suara dan melanjutkan, adalah uang shell, yang aku pikir kita bahkan tidak perlu dibangunkan. Kamu pasti memiliki banyak batu roh. Terakhir adalah karakter fana, yang sangat penting, dan merupakan antitesis dari karakter kematian. Soalnya, meski merangkul rasa krisis dalam diri kamu, kamu juga harus memiliki hati yang tenang. Kamu tidak harus membiarkan diri kamu menjadi bingung. Kamu harus tetap memegang kendali. Dan ingat, saat kita melanjutkan, aku akan mengurus semuanya.
Suaranya tampak berdegup kencang dengan dorongan dan menyebabkan darah Zhao Tianjiao sangat hebat, dan suasana hati yang melambung. Adapun guru Dewa Diviner dan yang lainnya hadir, ketika mereka mendengar penjelasan Bai Xiao Chun yang mereka mulai menjadi lebih rinci, dan mulai memperhatikan dari sebelumnya. Mungkin, mereka bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan Bai Xiao Chun bisa membantu mereka juga. Hanya Song Ke yang masih merasa sedikit ejekan, meskipun dia tidak bisa melepaskan diri dari mendengarkan. Batuk datar, Bai Xiao Chun berkata, "Jangan terlalu bersemangat, aku belum selesai berbicara." Zhao Tianjiao secara pribadi mengisi ulang kapal minum Bai Xiao Chun. Setelah itu Bai Xiao Chun meneguk alkohol untuk membasahi tenggorokannya. Kemudian melanjutkan, penjelasan aku tentang mantra menang itu sebagian besar agar kamu bisa mengerti mengapa Love Sein Bai Xiao Chun mendominasi bidang cinta selama beberapa dekade. Pada titik ini, kita perlu mulai berbicara secara spesifik. Kamu tahu, di bidang cinta, kamu harus mengenal diri sendiri, dan mengenal musuh kamu. Selanjutnya, kamu harus mau beradaptasi. Jika kamu ingin jatuh cinta pada kamu, pertama-tama kamu harus mendapatkan sisi baik dari teman dan keluarganya. Jika mereka berpikir kamu adalah orang yang baik, maka kamu akan menjadi orang yang baik baginya, bahkan jika kamu benar-benar tidak. Bai Xiao Chun berbicara dengan penuh percaya diri, membuat kata-kata yang sangat disukai. Master God Diviner tiba-tiba memamerkan pahanya, dan matanya berbinar dengan cahaya terang. Duduk tegak dan tinggi, memandang Bai Xiao Chun dengan ekspresi hormat. Jelas dia menganggap kata-kata Bai Xiao Chun menjadi seperti Injil pada saat ini. Bai Xiao Chun, bagaimanapun, tampak sedikit kesal pada gangguan. Memandang curiga pada dewa-dewa diviner, dia melanjutkan, ada fakta yang mungkin tidak kamu sadari. Ketika datang ke pembudidaya perempuan, banyak dari mereka tidak memiliki rasa aman, sesuatu yang diperparah oleh sifat brutal dari dunia budidaya. Jika kamu bisa memberi seorang gadis rasa aman, maka kamu akan menjadi seperti seberkas cahaya di malam yang gelap. Dia secara alami akan tertarik pada kamu. Setelah kamu berhasil dalam hal itu, maka kamu akan mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Sebagai tanggapan terhadap kata-kata ini, alis Zhao Tianjiao terangkat dengan gembira. Penting, Tuan Dewa Diviner khawatir dia mungkin lupa apa yang didengarnya, dan telah mengeluarkan slip batu giok untuk dituliskan secara permanen. Adapun dua pengikut Zhao Tianjiao, mereka membocorkan Bai Xiao Chun dengan kagum dan hormat. Ada dua teknik penting yang harus kamu kuasai. Sederhananya, mereka berdua cara membuatnya tertarik pada kamu. Setelah kamu mendapatkan perhatiannya, kamu perlu melakukan seperti yang dikatakan oleh puisi kuno, pegang kecapi di lengan kamu dan gunakan untuk menutupi wajah kamu. Dengan kata lain, buatlah diri kamu tampak misterius. Ketika dia mendekati kamu, mundur. Ketika dia mundur, lebih dekat dengannya. Setelah beberapa pertemuan bolak-balik seperti itu, dia akhirnya akan dipenuhi dengan keinginan tak terpadamkan. Dan itu, adalah saat kamu akhirnya akan dikaitkannya. Bahkan Bai Xiao Chun mulai bersemangat pada saat ini, dan dikalahkan dengan gerakan dramatis saat dia berbicara. Itulah cara menyembunyikan fakta bahwa kamu mengejarnya, dan seolah-olah dia yang mengejar kamu. Kembali ke sekte aliran darah, aku menggunakan metode yang tepat ini untuk memenangkan hati Bibi Kir. Ekspresi Song Ke menjadi semakin gelap, dan tiba-tiba, sangat masuk akal mengapa bibinya, yang tidak pernah tertarik pada tipe yang belum dewasa, jatuh jungkir balik untuk Bai Xiao Chun. Meskipun Song Ke merasa seperti hanya berjalan keluar dari ruangan, dia harus mengakui bahwa banyak dari apa yang dikatakan Bai Xiao Chun dapat berguna di masa depan. Karena itu, dia dengan cepat datang dengan alasan untuk tetap tinggal. Aku pasti akan memastikan bibiku tahu yang sebenarnya tentang Bai Xiao Chun ini. Pikirnya, Zhao Tianjiao benar-benar terguncang. Mengingat ekspresi wajah Song Ke, jelas bahwa Bai Xiao Chun tidak berbohong. Oleh karena itu, kepercayaan Zhao Tianjiao hanya terus tumbuh. Namun, pada titik itu, kamu tidak akan mendapatkan kemenangan di bidang cinta. Posisi kamu masih akan sangat berbahaya, dan kamu harus bekerja keras untuk mengkonsolidasikan posisi kamu. Bai Xiao Chun merasa sangat bangga pada dirinya sendiri tentang betapa terguncangnya semua orang dengan kata-katanya. Yang benar adalah bahwa selama 3 hari terakhir, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk membahas masalah ini dengan nitkrip palsu, dan dia sendiri cukup terguncang dengan apa yang telah dia dengar. Aku mengerti, kata Zhao Tianjiao bersemangat. Aku mengerti maksudmu dengan mengkonsolidasikan kedudukanku. Ini seperti kultivasi.
Setelah kamu membuat terobosan, kamu harus menstabilkan basis kultivasi kamu. Aku mengerti. Tidak, kamu tidak mengerti. Bai Xiaochun menyalak melotot. Apa yang kamu dapatkan adalah bagaimana membangun perasaan yang ada. Bukan itu yang aku berdiri. Alam tertinggi dalam aspek cinta ini adalah mampu menjaga jarak kamu. Kamu harus bersemangat secara emosional, untuk merasakan bahwa dia bisa kehilangan kamu setiap saat. Saat itulah kamu akhirnya bergerak. Kamu benar-benar, secara positif tidak boleh terlalu banyak waktu bersamanya selama fase ini. Jika kamu melakukannya, dia akan terlalu puas dengan perasaan yang tumbuh di antara kamu berdua. Kamu harus menghargai perasaan seperti itu. Kamu harus tampil untuk bersama kamu. Ingat, semakin mudah mendapatkan sesuatu, semakin tidak berharga pada akhirnya. Tiba-tiba, Bai Xiaochun terdiam, ekspresi kenangan dan kerinduan muncul di wajahnya, seolah-olah ia hilang dalam ingatan cinta, dan kenangan pahit dari seorang pemuda yang belum dewasa. Yang benar adalah dia benar-benar melihat kembali yang dia dan peniru Nitcrypt telah berdiskusikan, meninjau kembali apa yang terjadi selanjutnya dalam berbicara, dan secara mental berlatih bagaimana mengatakannya. Setelah cukup waktu untuk menyalakan dua dupa teratur. Tentu saja, selama waktu itu, Zhao Tianjiao berada di ambang bersujud dalam kekaguman, dan yakin bahwa Bai Xiaochun harus dipenuhi dengan banyak cerita tentang cinta dan hubungan. Dalam keadaan lain, Zhao Tianjiao tidak mungkin, dengan tingkat pengalamannya dalam hidup akan mudah terombang-ambing. Tapi sebenarnya adalah bahwa hatinya benar-benar terbungkus dengan pikiran Chen Yuesan. Oleh karena itu, kata-kata Bai Xiaochun membuat benar-benar terguncang, dan cara Bai Xiaochun menjelaskan berbagai hal benar-benar kehilangan kekuatan dampak. Mata masih berkedip-kedip dengan kilau kenang-kenangan, Bai Xiaochun mulai berbicara dengan suara-suara yang lembut sehingga sepertinya dia lupa tentang kehadiran Zhao Tianjiao. Kamu harus hati-hati waktumu. Buat seolah-olah kamu perlahan datang untuk menerimanya. Lalu, saat momen itu benar, kamu terkejut dalam hidupnya. Buat dia merasa bahwa satu-satunya keputusan yang masuk akal adalah menjadi mitra Daois kamu. Sampai saat itu, dia akan merasa sangat khawatir karena prospek kehilangan kamu, hanya untuk tiba-tiba diliputi kegembiraan. Ketika itu terjadi pada kamu, Tetua Brother Zhao, aku akhirnya akan dapat memberikan ucapan selamat kepada kamu karena telah berhasil. Pada titik ini, ia telah sepenuhnya muncul dari ingatannya tentang masa lalu, dan mengungkapkan Zhao Tianjiao. Mengangkat suaranya, dia berkata, namun, aku harus meminta kamu, Tetua Brother Zhao, hubungan tidak mudah, dan karena kamu akan melakukannya dengan rencana yang panjang dan rumit, kamu harus tidak pernah membuang orang yang kamu cintai. Jika kamu melakukannya, kamu pasti akan dihukum oleh surga. Pada titik ini, kata-kata Bai Xiaochun diucapkan dengan sangat keras sehingga mereka hampir memekakan telinga. Zhao Tianjiao benar-benar terguncang, dan segera untuk menggenggam tangan dan serta dalam-dalam. Ekspresi serius dan mata bersinar dengan tekad, dia berbicara dengan suara yang paling menentukan, aku, Zhao Tianjiao. Dengan ini bersumpah bahwa jika aku dapat mengikat dengan suster junior Yuesan, maka dia akan menjadi satu-satunya mitra Daois aku untuk aku. Seluruh hidup. Jika aku melanggar sumpah aku, semoga langit menghancurkan aku dan bumi menguburkan aku. Bagus. Kata Bai Xiaochun, menyetujui sebagai anggota generasi senior. Karena itu masalahnya, maka tidak sia-sia bahwa aku, Love Sein Bai Xiaochun, telah menjelaskan rahasiaku. Kemudian dia memandang guru Dewa Diviner, Song Ke, dan dua pengikut Zhao Tianjiao. Hal yang sama juga berlaku untuk kalian semua. Master God Diviner tidak ragu untuk berjanji. Song Ke, ketika Bai Xiaochun mengungkapkan langsung kepada Anda, dia merasa sedikit bersalah, hampir bersumpah, tapi akhirnya hanya memilih dan menolak untuk berbicara. Adapun dua pengikut Zhao Tianjiao, mereka benar-benar terguncang, dan bahkan tidak berpikir tentang sumpah-sumpah. Bai Xiaochun mengangguk puas. Setelah menyesap alkohol lagi, dia mengungkapkan Zhao Tianjiao yang bersemangat, lalu tersenyum dan mengangkat dagunya. Baiklah, formalitas telah ditemukan, sudah tiba saatnya bagi kamu untuk pergi bersukaria dengan teman-teman dekat dan keluarga tetua Yuesan. Tunggu, kata Zhao Tianjiao dengan sedih, aku tidak bisa melakukan itu. Saudari junior Yuesan memiliki dua teman baik, dan hanya pergi ke Wildlands bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, dalam hal keluarganya, ayahnya adalah tuanku, dan dia sangat ketat. Bagaimana aku bisa mengambil hati aku dengan dia? Tuanmu tua tiga mata, kata Bai Xiaochun, rahangnya jatuh. Zhao Tianjiao berdeham.
dan berpikir untuk memperbaiki cara Bai Xiaochun merujuk pada gurunya. Tapi mengingat bahwa dia ada di sini untuk meminta bantuan, dia bertanya pura tidak memperhatikan. Hati Bai Xiaochun tiba-tiba melonjak ketika dia menyadari bahwa jika dia bisa tanpa objek Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan, maka pada dasarnya itu berarti dia akan memiliki dewa di sisinya. Dia segera mulai mempertimbangkan lebih banyak cara untuk menangani situasi Zhao Tianjiao. Setelah beberapa saat, matanya mulai berbinar. Baiklah, mari kita ubah taktik. Kamu perlu mendapatkan perhatian tetua Yueshan. Karena itu, kita perlu tahu tipe pria seperti apa yang dia sukai. Petik 2. Aku tidak yakin. Kata Zhao Tianjiao, terlihat lebih dari sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Cara termudah untuk mendapatkan ide tentang kepribadian seseorang adalah dengan melihat pakaian yang mereka kenakan. Bagaimana dengan ini? Kamu menyerahkan pada aku untuk memilih pakaian yang akan dikenakan selama beberapa hari ke depan. Tidak perlu waktu lama untuk mencari tahu apa yang dia sukai. Saat Bai Xiaochun membayangkan semua pakaian yang berbeda yang akan dikenakannya oleh Zhao Tianjiao, dia tidak bisa membantu tapi menjelaskan bahwa ini adalah rencana yang sempurna. Dengan itu, dia menarik Zhao Tianjiao lebih dekat dan mulai membisikkan ke telinganya pakaian mana yang harus dia persiapkan. Ekspresi Zhao Tianjiao berkedip. Matanya, dia mendesis, dia megap-megap, dan segera ekspresi pahit muncul di wajahnya. Apakah kita benar-benar harus melakukannya dengan cara itu? Ya, tentu saja. Perhatikan reaksinya. Jika dia kening, atau hanya muka-muka, itu berarti dia tidak menyukai pakaian itu. Jika dia melihat lebih dekat, itu berarti dia tertarik. Apapun itu, kamu harus segera memberitahu aku tentang semua perkembangan. Zhao Tianjiao mengarahkan bimbang, membuat Tuan Dewa Diviner dan yang lainnya bertanya-tanya apa pakaian Bai Xiaochun yang ingin dikenakan oleh Zhao Tianjiao. Namun akhirnya, Zhao Tianjiao memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Sambil menggertakkan giginya, dia mengangguk dan berkata, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Bab 452, dipilih jauh berubah. Gigi mengertak dan mata merah, Zhao Tianjiao berkata, besok pagi, aku akan menyelesaikan rencanamu. Petik 2. Jantung membengkak dengan tekad, dia memberi Bai Xiaochun tanda terima kasih yang dalam, lalu berbalik dan pergi. Kedua pertemuannya bertukar pandang dengan canggung, lalu bertemu Bai Xiaochun dan mendengarkan Zhao Tianjiao kembali ke D2. Setelah Zhao Tianjiao dan para pengikutnya pergi, Guru Dewa Diviner bangkit dan memandang Bai Xiaochun dengan penuh cinta kasih, benar-benar kewalahan oleh penguasaan Bai Xiaochun tentang cara-cara cinta. Seperti ungkapan yang muncul, mendengarkan kata-kata orang bijak yang lebih baik daripada belajar dari buku 10 tahun, dan itulah yang dirasakan oleh Guru Dewa Diviner sekarang. Jika dia bisa menguasai teknik dengan sempurna Bai Xiaochun, maka setelah dia kembali ke Sekte Penangkal Sungai, dia akan memiliki kekuatan untuk menegur surga dan naik ke puncak semua ciptaan. Pemikiran seperti itu membuat Guru Dewa Diviner benar-benar bersemangat, dan dia segera melangkah maju untuk mengisi wadah Bai Xiaochun dengan alkohol. Junior Patriark, kamu pasti lelah dengan semua pembicaraan itu, tolong keringkan tenggorokanmu yang... Qin memiringkan, Bai Xiaochun membocorkan Tuan Dewa Diviner, dan merasa cukup senang melihat kepatuhannya pada kepatuhannya bertindak. Sambil minum alkohol, dia mengangguk setuju. Pada awalnya, Tuan Dewa Diviner agak terkejut, tapi dia dengan cepat pulih dan berkata, Patriark Junior, pundakmu pasti lelah. Ayo, izinkan aku untuk memijat mereka. Dengan itu, dia menulis dan mulai meremas bahu Bai Xiaochun. Junior Patriark, dia melanjutkan dengan sopan, jika kamu menginginkannya lebih lembut atau lebih keras cukup dengan kata-kata itu. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaochun tertawa keras dan terus mengipasi dirinya. Sejauh menyangkut dirinya, dia benar-benar luar biasa. Dengan mengkonsolidasikan dan kemudian mengungkapkan semua keterampilan dan pengetahuan nitrip peniru, ia telah membuat semua orang benar-benar terperangah. Songke tidak bisa lagi mengambil adegan ini, meskipun diam, dia cukup terguncang. Dia tidak pernah mengungkapkan fakta itu kepada Bai Xiaochun. Mendengus pelan, dia bangkit untuk pergi ketika, tiba-tiba, Tuan Dewa Diviner mengajukan pertanyaan yang sangat menarik. Junior Patriark, saya sangat ingin tahu tentang saran yang Anda berikan kepada Zhao Tianjiao beberapa saat yang lalu. Pakaian seperti apa yang kamu suruh dia kenakan? Petik 2. Bai Xiaochun mengaktifkan lengan bajunya dan menjawab, "Oh, kamu ingin tahu itu?" Pada titik ini, Tuan Dewa Diviner memutuskan untuk melakukan semua dengan sanjungan.
Patriark Junior, kamu sangat bijaksana, cerdas, dan berani. Aku tahu bahwa aku tidak cukup pintar untuk menyembunyikan rasa ingin tahu aku dari kamu, jadi aku pikir aku sebaiknya bertanya langsung. Bai Xiaochun tidak bisa memperbesar bangganya pada dirinya sendiri. Sambil tertawa, dia melanjutkan, ya, itu benar. Aku suka Sein Bai Xiaochun. Aku mendominasi cinta selama beberapa dekade. Apa yang belum aku lihat? Ah, terserahlah. Kamu tidak bisa naik ke D2 untuk melihat sendiri besok. Itu akan mengganggu rencana itu. Dengan itu, Bai Xiaochun mengangkat tasnya untuk memegang dan menghasilkan cermin tembaga. Lebih bodoh, mengapa kamu tidak memberikan cermin ini kepada tetua Brother Zhao? Katakanlah untuk menyimpannya agar kita bisa melihat apa yang terjadi, dan aku bisa memberikan instruksi sesuai kebutuhan. Songke ragu-ragu, tapi menangkap cermin ketika Bai Xiaochun melemparkannya. Meskipun dia cenderung menolak, dia juga ingin tahu tentang rencana dengan Zhao Tianjiao, dan karena itu, mengertakkan gigi dan pergi untuk memberikan cermin. Tidak ada yang terjadi pada malam hari. Pagi berikutnya, Bai Xiaochun, Master Dewa Diviner, Songke dan Chen Manyao berkumpul di sekitar giok, yang memancarkan cahaya lembut di atas dalam bentuk layar. Gambar-gambar di layar sangat jernih, dan mengungkapkan sebuah ruangan yang jauh lebih besar dan lebih mewah daripada milik Bai Xiaochun. Selain kamar, Zhao Tianjiao ada di sana, meskipun hanya wajahnya yang terlihat saat ini. Dia menyadari kening, ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, dan juga menyadari bahwa Bai Xiaochun bisa melihatnya. Akhirnya, setelah lama ragu-ragu, dia mengertakkan gigi dan berkata, ini semua demi Suster Junior Yuesan. Aku akan mempertaruhkan segalanya. Zhao Tianjiao mengambil waktu untuk mengumpulkan fokusnya, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Dasar, bidang kabut muncul di sekitarnya, dari dalamnya bisa terdengar suara gemerisik yang keras. Karena Bai Xiaochun dan yang lainnya sedang mengamati melalui cermin tembaga, tidak mungkin untuk melihat melalui kabut itu kecuali mereka menggunakan beberapa teknik khusus. Mempertimbangkan itu, Master God Diviner, Songke, dan Chen Manyao sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Segera, suara gemerisik memudar, tapi kabut tetap tidak pada tempatnya. Jati diri, Zhao Tianjiao tidak mau muncul dari dalam. Waktu berlalu. Banyak waktu. Akhirnya, mata Zhao Tianjiao bisa dilihat dari kabut, bersinar seterang bintang. Xiao Chun, kamu bisa mendengarku, kan? Katanya, suaranya bergetar sedikit. Berdasarkan pengamatan aku, setiap hari sekitar saat ini, Suster Junior Yuesan muncul dari gubuknya. Karena itu, aku akan melakukan seperti yang kamu minta. Aku akan berjalan keluar dan memastikan bahwa dia melihat aku. Zhao Tianjiao tampak sangat penting, bahkan sangat penting sehingga bahkan memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi tidak akan mendukungnya untuk mengendalikannya. Namun, selain kegugupan itu, ada juga sedikit kegembiraan. Beberapa saat kemudian, mata Zhao Tianjiao menyipit, dan kemudian kabut mulai menghilang, dan dia berjalan menuju pintu. Pada saat pintu terbuka, kabut telah menghilang, mengungkapkan pemandangan yang membuat mata dewa-dewa Diviner, Songke, dan mata Chen Manyao selebar piring. Dia mengenakan pakaian merah muda, termasuk celana panjang merah muda, topi merah muda, dan jubah merah muda. Semuanya berwarna merah muda. Bahkan tampak merah muda, meskipun itu kemungkinan karena malu. Yang paling penting dari semua itu adalah bahwa ia memegang kipas berwarna merah muda admin ditangani. Zhao Tianjiao sama sekali tidak tampak seperti yang biasanya dia lakukan. Biasanya, dia dingin dan menyendiri orang yang lebih baik, orang tanpa ekspresi di wajahnya yang kayu dan sedingin es. Tapi sekarang, dia benar-benar merah muda, hampir seolah-olah dia mencoba untuk menjadi genit. Itu adalah transformasi yang mengejutkan, dan bahkan Bai Xiaochun, yang telah datang dengan ide ini untuk memulai, merasa seperti pikirannya sedang tersambar petir. Ketika semua terkejut, Zhao Tianjiao mengertakkan giginya dan, sesuai rencana, dia melangkah keluar dari pintu dengan ekspresi centil di wajahnya. Dia mengipasi dirinya secara perlahan, matanya menyipit dan bahkan melangkah lebih jauh untuk mengeluarkan bunga merah muda dan menggigitnya di antara giginya. Ketika berjalan menuju kabin Chen Yuesan, dia tampak seperti gambar seorang pejabat penting pemerintah dalam perjalanannya untuk mengambil beberapa kebebasan dengan wanita. Itu benar-benar kakak Zhao. Tuan Dewa Diviner tergagap. Songke juga terguncang, dan mata Chen Manyao membelalak kaget. Pada saat itulah pintu kabin Chen Yuesan terbuka, dan dia berjalan keluar ke tempat terbuka.
Dia berdiri tegak dan lurus, mengenakan jubah hijau, baru saja mandi. Bahkan ada beberapa butiran udara di lehernya yang tampak seindah bunga teratai. Meskipun tidak benar-benar memanggilnya salah satu wanita paling cantik yang ada, dia jelas tipe yang menarik perhatian pria manapun. Ini dia sedang dalam perjalanan ke geladak untuk menikmati angin laut, tapi bahkan ketika dia perlahan-lahan mendorong membuka pintu ke gubuknya, matanya mengungkapkan Zhao Tianjiao. Pada saat itu, matanya melebar sehingga menjadi sepenuhnya. Rahangnya jatuh, dan dia lupa untuk terus mendorong pintu terbuka. Adapun Zhao Tianjiao, sangat penting sehingga dia tidak dapat melakukan apapun untuk dikatakan, dan sebelum dia bisa membuat apa yang harus dilakukan, Chen Yuesan menciptakan akal sehatnya. Mata menjadi kosong, dia melangkah kembali ke gubuknya dan membanting pintu hingga tertutup. Membanting pintu menghantam Zhao Tianjiao untuk beberapa saat, dan bunga itu jatuh dari mulutnya. Kemudian, dia melihat kembali ke gubuknya sendiri dan mengeluarkan cermin tembaga. Nah, bagaimana hasilnya, Xiao Chun? Katanya. Aku merasa hal-hal agak sedikit. Pada saat ini, Zhao Tianjiao yang berharap melihat sama sekali tidak seperti saudara tertua dari Sekte Polaritas Dao Langit Berbintang. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti remaja yang bingung. Berdiri teguh, kakak Zhao. Bai Xiao Chun berkata dengan sungguh-sungguh, memproyeksikan kata-katanya melalui cermin tembaga ke Zhao Tianjiao. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan kepada kamu tentang menjaga hati fana kamu tetap tenang? Aku melihat semua yang terjadi tadi. Reaksi tetua Yuesan sepenuhnya normal. Jangan khawatir sama sekali. Kami hanya perlu terus melakukan hal-hal yang direncanakan. Bai Xiao Chun berusaha berjuang untuk terdengar percaya, tapi Zhao Tianjiao tidak memperhatikan. Setelah mendengar kata-kata Bai Xiao Chun, dia menguatkan dirinya sendiri, mengambil napas dalam-dalam, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Percayalah padaku, kata Bai Xiao Chun, meminjamkan apa yang terjadi tadi tidak ada masalah sama sekali. Yang benar adalah dia merasa sedikit bersalah tentang apa yang telah terjadi, tapi melakukan yang terbaik untuk terdengar besar hati. Sambil menggertakkan giginya, dia menjadi lebih bermanfaat untuk membantu kakaknya, Zhao, memenangkan Chen Yuesan yang cantik. Keesokan paginya subuh, Zhao Tianjiao mondar-mandir di kamarnya, membangun keberaniannya. Ketika dia siap, dia mengayunkan lengan bajunya dan memanggil kabut. Ketika dia mendorong membuka pintu dan mengusir kabut, dia mengenakan satu set pakaian yang sama sekali berbeda. Bab 453, Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, Xiao Chun. Pada saat yang sama ketika Zhao Tianjiao berjalan keluar dari kamarnya, pintu Chen Yuesan terbuka dan perlahan-lahan berjalan keluar, berpakaian seperti hari sebelumnya. Bahkan saat dia berjalan keluar, dia secara tidak sadar membalik-balik untuk melihat Zhao Tianjiao. Hari ini, Zhao Tianjiao tidak mengenakan warna pink. Kali ini, ia mengenakan jubah putih panjang dan topi sarjana, terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tampak halus dan terpelajar, seorang pria berpengetahuan terpelajar, benar, bukan dingin, dan bahkan tersenyum lebar. Senyumnya agak kaku, tapi dibandingkan dengan dirinya yang biasa, dia tampak jauh lebih hangat. Yang paling menakjubkan dari semuanya adalah emosi yang berputar-putar di matanya, emosi yang tidak perlu bantuan Zhao Tianjiao dari Bai Xiao Chun untuk dipajang. Ketika dia berdiri di sana di luar pintu kabinnya, dia tampak seperti gambar seorang sarjana muda yang bersiap untuk mengikuti ujian. Gitu Chen Yuesan menoleh, dia melihatnya, dan melihat mereka bertemu. Pada saat itu, rahang Chen Yuesan terjatuh, dan dia tersentak. Tanpa menyadarinya, dia mengambil beberapa langkah mundur, dan bersiap-siap untuk menghadapi keterbatasan. Namun, keanehan situasinya menyebabkan dia berbalik dan berjalan kembali ke kabinnya, setelah pintu terbanting menutup di belakang. Yang terbaik untuk napasnya yang pikiran, Zhao mengendalikan Tianjiao mengumpulkan kembali ke kabinnya sendiri. Dia tampak jauh lebih membingungkan daripada hari sebelumnya, dan terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Dia tidak suka playboy dan tidak suka ulama. Xiao Chun benar. Aku benar-benar perlu mencoba beberapa sudut di sini. Petik 2. Pada pagi ketiga ketika Chen Yuesan berjalan keluar, dia tidak bisa melihat ke arah kabin Zhao Tianjiao, di mana dia langsung melihat dia berdiri di sana. Kali ini, dia mengenakan baju zirah lengkap, dengan pedang besar berisi di punggungnya. Cara dia kemenangan dengan aura kemenangan tampak seperti yang tiada taraf, seorang jenderal yang siap menerjang ke tengah pertempuran. Sekali lagi, Chen Yuesan benar-benar terkejut.
Namun, bingung. Dia lebih ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan bahkan berpikir untuk bertanya kepada Zhao Tianjiao apa yang sedang terjadi. Namun, keanehan situasi agak malu untuk melakukan itu, dan setelah ragu-ragu, dia kembali ke kamarnya. Terus bekerja dengan baik, kakak Zhao. Bai Xiaochun berkata dengan penuh semangat melalui transmisi suara. Kamu akan berhasil dalam waktu singkat. Tetua Sister Yuesan memiliki rencana untuk naik ke geladak. Itu menunjukkan bahwa kamu telah menarik perhatiannya. Zhao Tianjiao juga menjadi bersemangat, karena dia bisa merasakan bahwa semuanya sudah berbeda-berbeda antara dia dan Chen Yuesan. Merasa lebih percaya diri pada Bai Xiaochun dari sebelumnya, dia mempersiapkan untuk mempersiapkan pakaian pagi berikutnya. Pada hari keempat, Chen Yuesan ragu-ragu di kabinnya sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi keluar pada saat yang sama seperti biasanya. Kali ini ketika dia membuka pintu, itu bukan dengan niat pergi ke geladak utama, melainkan, untuk melihat kejenakaan gila apa yang akan dilakukan Zhao Tianjiao. Gitu dia muncul, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat ke kabinnya sebelum dia menyadari bahwa dipenuhi dengan kerlap-kerlip yang mempesona dan cahaya dari mutiara dan emas. Hari ini, Zhao Tianjiao tampak seperti lambang orang kaya dan berkuasa. Dia beruntung dengan mutiara roh yang tak terhitung jumlahnya dan harta lainnya, termasuk setidaknya 3 cincin memegang setiap jari kedua kalinya, dengan total lebih dari 30. Lengannya juga penuh dengan gelang pegang. Dia tampak bangga dan bangga, seolah-olah dia adalah orang terkaya di dunia. Gitu Chen Yuesan melihatnya seperti ini, matanya membelalak, dan dia yakin ada sesuatu yang salah dengan Zhao Tianjiao. Sambil tersenyum kening, dia melihat kembali ke kamarnya, sedikit berkilau, dan detak jantungnya karena alasan yang tidak diketahui saat mengingat kembali kejadian beberapa hari terakhir. Resvalen, Zhao Tianjiao mondar-mandir di kamarnya. Aku selesai, Xiao Chun. Jadi, aku bilang bahwa saudari junior Yuesan tidak terlalu rendah hati. Aku seharusnya tidak berpakaian seperti itu. Tenang, kata Bai Xiao Chun tegas. Kami ingin memberi Chen Yuesan cukup tali untuk digantung. Hanya dengan berdandan dengan cara ini kamu bisa memberikan foil yang sempurna untuk besok, dan membuat benar-benar terguncang. Jangan khawatir, aku sudah memutuskan apa yang akan kamu kenakan. Sudah waktunya untuk mengeluarkannya. Truf kami. Kartu Trum. Menggigil, Zhao Tianjiao membocorkan cermin tembaga, matanya bersinar terang. Betul. Setelah beberapa hari observasi terakhir, aku, Love Sein Bai Xiaochun, dapat memanfaatkan pengalaman puluhan tahun aku untuk melihat semua pertahanan tetua Sister Yuesan. Dengan itu, dia tertawa keras. Namun, di dalam, kepercayaannya mulai sedikit goyah. Sejauh ini, rencananya belum berjalan sesuai harapannya. Berdasarkan dugaan, seharusnya hanya berdandan 4 hari untuk mengidentifikasi apa yang disukai Chen Yuesan. Namun, pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat dibaca. Sepertinya dia menyukai mereka semua, dan pada saat yang sama, tidak menghapus dari mereka. Setelah berpikir lagi, dia yakin bahwa sudah waktunya untuk menyelesaikan pukulan terakhir. Malam berlalu dengan cepat. Zhao Tianjiao terlalu bersemangat untuk melakukan apapun, dan terus berjalan mondar-mandir, memukuli mendekati. Ketika waktu yang ditentukan tiba, keluar dari gubuknya di bawah pengawasan Bai Xiaochun dan pelindung daunnya. Di luar, dia menjejakkan kakinya dan kemudian mulai melepaskan pakaiannya. Sepotong demi sepotong jatuh ke tanah sampai dia hampir sepenuhnya tidak digunakan, memakan tubuh yang kuat dan berotot. Dia bahkan mengeluarkan sebotol minyak obat yang telah disediakan Bai Xiaochun dan seolah-olah menyebarkannya di kulitnya, tampak lebih atletis daripada dia berada di ambang melepaskan kekuatan ledakan dan mengejutkan. Dia memiliki tubuh yang hampir sempurna, dengan otot-otot yang kuat melotot kemana-mana, membuatnya hampir seperti representasi utama dari daya tarik jantan. Ini adalah kartu truf yang telah disiapkan Bai Xiaochun untuk Zhao Tianjiao. Zhao Tianjiao tidak cukup berpikir jernih saat ini. Jika tidak, dia tidak akan pernah setuju untuk melakukan hal seperti ini. Namun, dia sudah direncanakan hingga saat ini, jadi tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Dia hanya bisa menggertakkan giginya saat dia menatap semua harapannya pada rencana Bai Xiaochun. Dia mulai berlatih beberapa pose yang telah diajarkan Bai Xiaochun. Pintu Chen Yuesan terbuka, dan dia dengan hati-hati melangkah keluar, tampak sedikit takut. Kemudian dia melihat ke arah pondok Zhao Tianjiao, dan melihatnya berdiri di sana dengan dada, bergeser dari satu pose ke pose lainnya. Pada saat itu, pikirannya mulai berputar ketika dia terguncang sampai ke inti.
Setelah semua transformasi aneh Zhao Tianjiao selama beberapa hari terakhir, Chen Yuesan akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Terkejut oleh rasa ingin tahu, akhirnya dia berkata, "Tetua-tetua Broter Zhao, apa-apa yang kamu lakukan?" Mendengarnya berbicara terlalu banyak untuk diambil oleh Zhao Tianjiao. Syukurlah, dia telah berlatih tetap tenang, dan dengan demikian, dia tetap pada rencana. Mempertahankan pose yang baru saja dia pukul, dia menoleh dan mengungkapkan tajam ke mata Chen Yuesan. Matanya terbakar dengan cara yang menyebabkan jantungnya mulai berdebar, dan tiba-tiba menyebar ke wajah. Tampak bingung, tiba-tiba dia muncul kembali ke gubuknya. Ketika Zhao Tianjiao melihat itu, dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. "Aku berhasil, Xiao Chun. Hahaha, apakah kamu melihat itu?" Bukan hanya dia berbicara kepada aku, tapi dia benar-benar melihat aku naik turun beberapa kali. Dan dia tersip. Petik 2. Kembali di gubuknya sendiri, Bai Xiao Chun mengurangi pahanya dan mengadu, "Sekarang lebih seperti itu. Ini menunjukkan bahwa tetua Sister Yuesan menyukai kamu terlihat kuat dan menggoda." Dia tidak bisa lebih bersemangat bahwa rencana yang telah dirancang dan dijalankan akhirnya membuat beberapa kemajuan besar. Beberapa saat kemudian, Zhao Tianjiao kembali ke gubuknya, mondar-mandir dalam kegembiraan, matanya bersinar terang. "Bagaimana mungkin aku tidak pernah memperhatikan bahwa saudari junior Yuesan menyukai aku ketika aku terlihat seperti itu? Kamu luar biasa, Xiao Chun." "Hahaha. Ya, aku tahu," kata Bai Xiao Chun. "Seperti yang aku katakan, ini adalah kartu truf yang dirancang oleh Love Saint Bai Xiao Chun." Membersihkan maksimalnya, dia melanjutkan dengan nada tegas, "Namun, masih terlalu dini untuk bersemangat. Ini hanya langkah pertama. Kamu mendapat perhatian penuh dari tetua Yuesan, tapi sekarang kita perlu memperkuat beberapa hal. Kami perlu memastikan bahwa dia semakin tertarik kepada kamu daripada sebelumnya, dan bahwa wajah kamu terbakar tak terhapuskan dalam hati." Zhao Tianjiao segera mengangguk. Terlihat sangat serius, dia berkata, "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Bai Xiao Chun menggosok pangkal hidungnya saat dia duduk di sana dalam pikiran. Setelah beberapa saat, dia mendongak, dan matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. "Tetua Broter Zhao, kita tidak bisa menunda langkah kita selanjutnya. Kita mulai bekerja besok. Sudah beberapa hari sejak tetua Sister Yuesan naik ke D utama. Jika dia tidak melihatmu di koridor besok, maka dia mungkin akan pergi keluar. Karena itu, kamu harus berada di sana menunggunya, di mana ada banyak ombak menabrak sisi kapal. Ingat, kamu harus mengenakan pakaian yang benar-benar tipis. Setelah tetua Sister Yuesan muncul, pastikan beberapa gelombang laut Heavenspan mencipratkan kamu dan rendam pakaian kamu. Dengan gitu, tubuh kamu yang kuat dan berotot akan kembali terungkap sepenuhnya kepada tetua Sister Yuesan. Itu akan membuat lebih tertarik pada Anda dari sebelumnya." Master God Diviner, Song Ke, dan Chen Manyao semua berdiri di samping, ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka mendengarkan percakapan itu. Setelah selesai, Zhao Tianjiao berkata, "Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, Xiao Chun."